Balik lagi di channel YouTube Bang Bol. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang sejarah sepak bola Indonesia. Kalian udah pada tahu belum nih tentang sejarah sepak bola Indonesia? Atau jangan-jangan cuma nonton timnasnya aja? Oke, nanti kita bahas ya. Sebelum dibahas, langsung aja subscribe YouTube Bang Bol. Yang sudah subscribe, terima kasih Bang Bol, doakan kaya raya, hidup bahagia, dan masuk surga. Yuk langsung kita mulai aja. Sejarah sepak bola Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda sekitar akhir abad 19 ya. Baru setelah itu berkembang, akhirnya dibentuklah PSSI oleh Bapak Suratin Sosro Sugondo. Baru setelah itu Indonesia bisa jadi negara Asia pertama yang ikut ke Piala Dunia 1938, juara Asian Games, partisipasi di Olimpiade. Gimana sih awal mulanya? Nah ini dia. Awal mulanya adalah sepak bola Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Nah, yang mainkan dulu lingkungannya terbatas, hanya orang-orang kolonial Belanda dan tentara-tentara ataupun warga Eropa yang ada di Indonesia. Tapi seiring waktu, sepak bola berkembang dan menarik minat masyarakat pribumi. Lalu muncul ada organisasi sepak bola Belanda, yaitu NIVB. Ini beda ya, beda dengan KNVB, tapi ini NIVB adalah organisasi sepak bola Belanda di Indonesia. Setelah itu muncullah juga klub-klub sepak bola lokal ya, seperti Persis Solo, VVB, Persib Bandung, Persija, yang menjadi cikal bakal terbentuknya PSSI. Nah, ini adalah PSSI sendiri terbentuk di tahun 1930 ya. Bapak Suratin Sosro Sugondo bersama tokoh lainnya atau 7 klub sepak bola lokal Indonesia. 7 itu adalah Persija, Persib, PSIM Yogyakarta, Persis Solo, PSM Madiun, PPSM Magelang, serta Persebaya Surabaya. Tujuan pertama kali dibentuknya PSSI adalah sebagai wadah semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan sebagai alat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kompetisi sepak bola awalnya yaitu setelah PSSI terbentuk ya, muncul sepak bola atau kompetisi tahunan seperti perserikatan. Tapi sepak bola di Indonesia sempat mengalami gejolak terutama sebelum kemerdekaan. Nah, pada saat setelah kemerdekaan, PSSI mendapatkan momentum untuk kembali berjalan dan semakin berkembang. Namun sebelum Indonesia merdeka, Indonesia pernah berpartisipasi pertama kali dalam Piala Dunia 1938, dikirim sebagai timnas Hindia Belanda. Nah, Liga Indonesia itu baru pada tahun 1994 ya, PSSI membentuk kompetisi profesional yaitu menyatukan perserikatan dengan Galatama. Kompetisi perserikatan sebetulnya sudah jalan semenjak PSSI pertama kali dibentuk, tapi pada 1979 diperkenalkanlah Liga Sepak Bola Utama atau Galatama. Perjalanan Liga Sepak Bola Indonesia ini mengalami turun naik ya. Dan baru pada tahun 2008 PSSI menyelenggarakan LSI atau Liga Super Indonesia sebagai Liga Sepak Bola Profesional pertama. Liga Indonesia mengalami penurunan ketika terjadi dualisme liga dan juga dualisme kepemimpinan PSSI yang mengakibatkan Indonesia dibekukan oleh FIFA. Nah, kalau kita ngomongin Liga Indonesia ini nggak lepas dari kisah-kisah kerusuhan yang ada di baliknya ya. Dari awal kompetisi bergulir nih, fanatisme supporter Indonesia memang luar biasa, sehingga hampir setiap tahun terjadi kerusuhan hingga puncaknya adalah tragedi Kanjuruhan ya, beberapa tahun yang lalu. Sementara untuk timnas, di panggung internasional Indonesia menjadi negara Asia pertama yang masuk ke Piala Dunia, yaitu sebagai timnas Hindia Belanda. Lalu di Olimpiade musim panas tahun 1956, timnas Indonesia itu pernah bermain imbang menghadapi Uni Soviet yang diperkuat oleh Lev Yashin. Sementara pada tingkat benua, Indonesia itu pernah meraih medali perunggu pada sepak bola Asian Games. Nah, kalau kita ngomongin sepak bola Indonesia ini pasti nggak lepas dari kontroversi yang terjadi di sepak bola Indonesia. Yang paling terkenal adalah sepak bola gajah dalam Piala Tiger 1998. Tepatnya pada pertandingan grup terakhir menghadapi Thailand. Saat skor 2-2, pemain timnas Indonesia Mursyid Effendi melakukan gol bunuh diri secara sengaja guna menghindari tuan rumah Vietnam di semifinal Piala Tiger. Buntut dari kejadian memalukan ini salah satunya adalah Ketua Umum PSSI Azwa Anas yang mengundurkan diri jabatannya lalu digantikan oleh Pak Agung Gumelar. Lalu siapa aja sih Ketua Umum PSSI? PSSI sendiri diketuai awalnya oleh Suratin Sosro Sugondo hingga Pak Erick Thohir saat ini yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ke-20. Nah, Bang Bol akan merangkum sedikit atau beberapa ketua umum PSSI yang mempunyai catatan baik dan catatan kurang baik. Yang pertama, Suratin Sosro Sugondo, ketua umum PSSI 2 periode sekaligus pendiri PSSI. Lalu ada Maulwi Sailan, ini satu-satunya mantan pemain timnas yang menjadi ketua umum PSSI. Selanjutnya ada Cardono, ketum PSSI yang punya prestasi juara SEA Games tahun 87 dan 91, serta Cardono merupakan ketua AFF pertama kali. Lalu ada Azwar Anas dengan proyek mercusuar timnas Primavera di Sampdoria, namun sayangnya tercoreng dengan kasus skandal sepak bola gajah di Piala Tiger 1998. Lalu sepak bola Indonesia sempat mengalami penurunan di masa kepemimpinan Nurdin Halid, Johar Arifin Hussein, lalu puncaknya dibukukan oleh FIFA pada saat masa kepemimpinan Lanyala Mataliti pada tahun 2015 akibat dualisme liga dan intervensi dari Menpora. Sepak bola Indonesia mulai perlahan bangkit di era kepemimpinan Edi Ramayadi.
Edi juga berhasil membawa Luis Milla menjadi pelatih timnas Indonesia. Setelah itu ada Muhammad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule, ketum PSSI yang mendatangkan pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Asia Senior hingga U19. Lalu yang terakhir hingga saat ini adalah Bapak Erick Thohir. Pengalamannya bersama Inter Milan dianggap menjadi sebuah pertanda baik untuk sepak bola Indonesia. Itulah tadi sejarah sepak bola Indonesia hingga kepemimpinan PSSI sekarang. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di follow sosmed Bang Bol serta di subscribe YouTube-nya biar kalian gak ketinggalan info sepak bola lainnya.